Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita masuk di bab muamalat dari kitab Fathul Qorib, syarah matan Abi Suja. Qala al-Imam al-Musannif rahimahullahu taala. Jadi yang di dalam kurung, antum bukunya gimana? Antara matan dengan syarah nyampur gitu atau nyampur kan? Ya. Yang di dalam kurung itu adalah lafadz dari matan Abi Suja, atau yang nama aslinya itu matan Ghoyah wa Takrib. Ya. Kemudian yang di luar kurung itu syarahnya. Kitabu Ahkami al-Buyu'i wa ghairiha minal mu'amalat. Jadi ahkam ini perkataan Imam Fathul Qorib, artinya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi dari Gaza. Bab tentang hukum jual beli dan muamalat yang lainnya. Ada berapa muamalat kemarin? 23 kurang lebih itu. Jadi jual beli dan muamalat yang lainnya. Muamalat itu aslinya itu bermakna yang min janibain, interaksi yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, itu namanya muamalat. Tapi kan kenyataannya di bab muamalat ini ada yang cuma dari satu sisi, ya kan? Ada berapa akad kemarin? Berapa? 7. Ya. Kenapa yang dari satu sisi itu kok dimasukkan di bab muamalat juga, padahal dia bukan dari dua pihak atau lebih? Karena ada hubungannya dengan harta. Dan muamalat ini sangat identik dengan harta, dengan uang, dengan mal. Makanya yang 7 itu dimasukkan juga di bab muamalat ini karena ada irisannya, ada sambungannya dengan uang, dengan harta. Walaupun kalau kita mau mungkin mau detail ya, walaupun kalau kita mau detail, itu sebenarnya tidak dinamakan muamalat karena hanya dari satu sisi saja, tapi tidak masalah. Kitabu Ahkamil Buyu'i wa ghairiha minal muamalat. Kakirodin, ya, kirodin ini bagi hasil mudharabah. Ini juga termasuk muamalat. Wasyirkatin, koperasi, syarikat. Jadi ghairiha itu contohnya adalah kirodin dan syarikatin. Contoh dari ghairiha. Tentu nanti akan ada babnya sendiri. Kemudian Syekh memulai dengan pokok dari bab muamalat, yaitu baik, jual beli. Baik dan syirah, ya, jual dan beli. Karena itu yang paling sering terjadi, makanya itu yang dijadikan ra'sul bab, dijadikan sebagai kepala dari muamalat, itu adalah tentang jual beli. Hadirin ikhwah semuanya yang dimuliakan Allah, baik itu memiliki 6 rukun. Ya, ini saya ulangi lagi kalau antum pernah dengar. 6 rukun itu, rukun yang pertama adalah bai' wa mushtari, yang sering disebut dengan akidan, pelaku transaksi, pelaku akad. Ini rukun yang 1 dan 2, bai' dan mushtari.
penjual dan pembeli, dinamakan dengan aqidan. Yang ketiga dan keempat, as-saman wal muthman. Saman itu harga, muthman itu adalah barang. Saman wal muthman. Saman itu harga, muthman itu barang. Dua hal ini, nomor 3 dan 4 ini sering disebut dengan ma'qud alaih. Ma'qudun alaih. Ya, kalau tadi penjual pembeli itu namanya aqidan, pelaku. Kalau harga dan barang dinamakan dengan ma'qud alaih, yaitu objek transaksi, objek akad. Ya. Terus yang kelima dan keenam itu namanya adalah sigoh, ijab dan qabul. Perkataan penjual, saya jual, itu namanya ijab. Perkataan pembeli, saya terima dengan harga sekian, itu namanya qabul, itu namanya sigoh. 6 ini itu dinamakan dengan rukun jual beli. Ada 6 ya, rukun jual beli ada 6. 6 ini bisa diringkas menjadi 3. Aqidan, ma'qudun alaih, sigoh. Jadi kalau secara umum 3, secara rinci 6. Secara umum 3, secara rinci 6. Ini dinamakan dengan rukun jual beli. Masing-masing rukun memiliki syarat. Misal kita mulai dengan yang pertama ya, aqidan, penjual dan pembeli. Biar jual beli itu menjadi sah, ada syaratnya. Yang pertama, balik. Yang kedua, berakal, tidak gila. Balik, bulugun, aklun, ikhtiarun. Ikhtiar itu artinya tidak terpaksa. Jadi kalau kok ada penjual atau pembeli, dia belum balik, atau dia tidak berakal, atau dia terpaksa menjual atau membeli, maka akadnya tidak sah, hartanya tidak halal, barangnya tidak halal, harus dikembalikan. Jadi ada 3 ya syarat agar sah akad yang terjadi antara penjual dan pembeli. Balik, bulugun, aklun, ikhtiarun. Itu yang al-aqidah. Kemudian yang kedua adalah ma'qud alaih. Ma'qud alaih atau harga dan barang. Itu agar akadnya menjadi sah memiliki, saya sebutkan 4 syarat. Ini syarat yang disebutkan oleh ustadz kami, guru kami di buku beliau Syarah Abu Suja, Ustadz Abu Mustafa Al-Baghdadi. Pernah dengar kan? Belum pernah ya? Bukunya banyak di-print oleh kakak kelas kalian ya. Angkatan-angkatan sebelumnya itu pada nge-print untuk murojaah. Gak apa-apa, nanti kalian print juga. Yang pertama adalah agar akad itu sah, harga atau barang, saman atau muthman, itu syarat yang pertama adalah al-milk. Jadi uang yang dipakai untuk beli atau barang yang dijual itu adalah miliknya si pelaku akad, bukan barang curian ya, bukan barang gosok, tapi barang dia sendiri, uang dia sendiri. Maka syarat sahnya adalah al-milku, kepemilikan yang sah. Yang kedua adalah at-thaharah, uang ataupun barang yang dijual itu harus suci. Gak boleh menjual anjing, gak boleh menjual babi, gak boleh menjual khamar ya, gak boleh menjual bir, whisky, gak boleh. Karena apa? Karena dia tidak suci, dia najis ya.
masih jalan kan? Kemudian yang ketiga adalah al-intifa'u syar'i. Uang yang dipakai beli atau barang yang dijual itu harus memiliki manfaat yang dibolehkan oleh syariat. Kalau sekedar manfaat itu relatif. Setiap orang bisa mengaku manfaat. Bagi orang kafir, daging babi mungkin itu manfaat. Ya. Maka barang yang dijual atau harta yang dipakai sebagai harga, sebagai uang, karena uang itu tidak mesti, karena jual beli itu ada 3 macam. Jual beli uang dengan barang itu namanya baik ya. Jual beli barang dengan barang, jadi harganya itu barang, yang dibeli juga barang. Barter itu namanya mubadalah. Terus terkadang jual beli itu juga uang dengan uang, dolar dengan rupiah itu jual beli juga. Ya, money changer itu jual beli, namanya sorfun. Jadi al-bait itu talata, bai'un, mubadalatun, sorfun, dan itu jual beli semuanya. Lah, baik barang yang dipakai sebagai harga ataupun barang yang dijual itu harus manfaatnya dibolehkan oleh syariat. Kalau manfaatnya diharamkan oleh syariat, maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan harga. Seperti misalkan narkoba, nggak boleh dijual ya, karena tidak dibolehkan syariat, menghilangkan akal. Seperti itu. Menjual senjata dan antum tahu orang itu akan pakai senjata buat tawuran, nggak boleh juga, haram. Ya, Ahnaf ya, haram. Haram kan? Ya. Ahnaf Ibnul Qais itu nama siapa? Nama sahabat ya? Nggak tahu? Nama Nabi? Apa? Tabi'in ya? Tabi'in ya? Ya, Masya Allah. Jazakallahu khairan Syekhana. Kan kalau antum senyum saya tenang. Makanya sering-sering senyum antum. Ya. Dan lihat sini, jangan lihat samping ya. Lihat depan sini. Ya. Selanjutnya yang keempat, al-ilmu. Al-ilmu artinya tidak ada jahalah. Jahalah itu goror, itu bahasa Indonesianya apa? Spekulasi ya. Tidak ada spekulasi. Jadi uang yang dipakai bayar, barang yang ingin dijual harus diketahui. Baik diketahui dengan melihat atau diketahui dengan sifat. Tergantung nanti akadnya jual beli apa. Tapi harus diketahui. Baik dengan sifat atau dengan lihat. Tapi harus diketahui. Misalkan saya jual mobil saya yang ada di garasi ya. Terus yang beli belum lihat mobilnya, belum tahu spesifikasinya. Dia cuma bilang mobil saya yang di garasi saya jual. Sementara yang beli nggak tahu mobilnya seperti apa. Cuma menyebutkan merek mobil Cherry gitu misalkan. Warnanya, spesifikasinya, tahunnya belum tahu. Ini namanya jahalah. Maka tidak sah karena tidak ada syarat yang keempat, yaitu al-ilmu, diketahui. Jadi itu ada 4 ya, al-milku atau harotu, al-intifa'u syar'i, al-ilmu. Kalau akidan, al-bulugu, al-aqlu, al-ikhtiyaru. Kemudian ada 2 syarat untuk ijab dan qabul atau sighah. Itu syaratnya ada 2. Yang pertama adalah at-tawafuq. At-tawafuq itu artinya adanya persetujuan, kesamaan antara pembeli dan penjual. Pembeli mengatakan harganya, penjual mengatakan saya jual dengan harga 10.000, pembeli mengatakan saya terima dengan harga 10.000. Ini namanya tawafuq. Kemudian yang kedua adalah at-tanjis.
tidak digantung. Ini penting ya. Jadi jual beli dengan menggantung dengan syarat tertentu atau dengan waktu tertentu, ini tidak boleh, tidak sah. Misalkan gini, ini saya sudah nggak pakai lagi nih Baijuri karena saya sudah beli yang Darul Minhaj. Ini yang Darul Kutub Islamiyah pengen saya jual ke antum bulan depan dengan harga 200.000. Antum mau mobil tuh. Ini saya jual ke antum bulan depan. Jadi akadnya digantungkan setelah bulan depan. Tapi qabulnya sekarang ini tidak sah. Nggak boleh kayak gitu. Itu bukan jual beli seperti itu, tidak sah. Jual beli harus tanjis, harus sekarang. Qat'un, harus paten sekarang. Kalau digantungkan tidak boleh. Maka itu sekedar obrolan saja, belum terjadi jual beli. Sekedar janji, sekedar iming-iming, tapi tidak boleh jual beli seperti itu. Atau misalkan ini saya jual ke antum ya, nanti kalau buku yang saya pesan Baijuri sudah datang. Oh iya nggak apa-apa, berapa? 200.000. Oh iya, mana uangnya? Nggak boleh. Jual beli dengan menggantungkan seperti itu nggak boleh. Saya jual ini dengan 100.000, 200.000 kalau buku saya datang. Saya jual ini dengan 100.000 bulan depan. Itu namanya tidak ada tanjis, yaitu taklik, menggantungkan. Jadi tanjis itu lawan katanya adalah taklik. Jadi syaratnya akad, syaratnya akidani ada 4. Syaratnya ada 3, maaf. Syaratnya ma'qud alaih ada 4, ya kan? Syaratnya sigoh ada 2. Belakangnya Musa namanya siapa? Saya. Orang mana? Simo. Mana Simonya? Jatet. Pak saya. Apa namanya? Syaratnya ma'qud alaih ada berapa? Ya, belum betul. Sampingnya Pak Sayap. Siapa namanya? Raffi ada berapa? Syaratnya ma'qud alaih. Ma'qud alaih artinya apa? Siapa namanya? Belakangnya. Hasan. Hasan. Ma'qud alaih artinya apa Hasan? Haman Utsman itu artinya apa? Habib. Haman artinya apa? Utsman barang. Al-Aqidani artinya apa? Sayap. Al-Aqidani artinya apa? 2 orang yang melakukan akad. Siapa itu? Penjual dan pembeli. Sigoh itu apa artinya? Rafi. Apa itu ijab? Contohnya seperti apa? Gimana? Ijab seperti apa? Saya jual berarti kan? Berarti yang mengatakan ijab itu siapa? Penjual. Terus pembeli mengatakan kopi itu. Apa artinya kopi itu? Syarat ijab qabul yang sah ada 2. Siapa? Amar, apa saja? Tanjis. Apa maknanya tanjis? Iman. Apa? Jawab, jangan senyum. Ayo. Ya sambil senyum gak apa-apa deh. Daripada merengkutan. Ayo, apa artinya tanjis, apa iman? Sampingnya iman namanya siapa? Hamzah. Hamzah. Artinya tanjis apa Hamzah? Enggak menggantungkan apa? Ya, biasanya itu menggantungkan dengan apa?
Sampingnya Amar. Amar kan namanya? Hah? Azam. Maksudnya akan depannya Azam. Ayo. Maksudnya tanjis itu apa? Menggantungkan apa? Dengan apa? Waktu atau syarat. Dengan waktu atau syarat. Paling belakang Yardan kan namanya? Yardan itu yang mana? Kalau itu Faik, satu daerah dari sana, Semarang. Faik, contoh menggantungkan seperti apa yang nggak boleh? Kamu beli hitam putih 2 bulan lagi. Saya jual. Jadi pada kamu 2 bulan lagi. Dan diiyakan. Dan diiyakan satu. Iya. Kalau nggak diiyakan ya nggak apa-apa. Ini nanti tak jual ke kamu ya nggak apa-apa. Tapi terjadi akad itu, terjadi pengiyaan. Sampai sini paham? Yang belum paham coba ditanyakan. Sampai sini, sampai poin ini. Ya, apa? Silakan. Namanya siapa? Hamid. Tanya orang Simo juga? Orang mana? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Tanjis dengan zai. Tanjizun. Paham ya? Jangan dibully kalau jangan tanya ya. Kalau ada yang ini nggak ada gantungan di sini. Ya. Ada yang tanya lagi nggak? Silakan. Musa. Al-ilm. Al-ilm artinya diketahui dengan dilihat atau dengan disifati. Antum beli HP spesifikasi kan? Tahu spesifikasinya artinya ada ilm di sana. Ada pengetahuan. Tapi antum beli HP kardusnya tuh kardus susu. Karena second misalkan, nggak tahu spesifikasinya. Ya kan? Ini namanya nggak ada ilm, maka tidak sah. Kecuali kardus susunya dibuka, lihat HP-nya langsung dibuka, tahu masih bagus RAM-nya. Nah, ini namanya ilm. Jadi dengan melihat langsung atau dengan membaca spesifikasi. Bisa dipahami? Ada lagi yang ditanyakan? Boleh? Ayo, Iman. Pengertian dari atawafuk. Apa? Pengertian dari atawafuk. Atawafuk, adanya kesepakatan, adanya kesamaan antara perkataan penjual dan jawaban pembeli. Misalkan penjual mengatakan, saya jual HP ini dengan 100.000. Oke, saya terima 100.000-nya. Itu tawafuk. Tapi kalau dia mengatakan, saya jual dengan 100.000, ya tak bayar 50.000. Tidak ada kesamaan, maka jual beli belum terjadi. Ini masih dalam ranah tawar menawar, musawamah. Tawar menawar, belum terjadi. Maka kalau dia maksa, ini 50.000 aja, ya nggak sah. Paham ya? Tawafuk. Ada lagi yang mau ditanyakan? Musa, siapa? Ibrahim. Siapa namanya? Musa kan? Ini Musa juga. Nah, Musa betul. Ayo. Al-intifa'u syar'i itu. Al-intifa'u syariat artinya manfaat yang dibolehkan syariat. Contoh ya, jumhur madzhabul arba'ah seperti alat ma'azif, alat musik, terutama alat musik yang ada di zaman ketika itu. Seperti jenis gitar namanya oud, tapi bundar itu. Namanya apa itu? Rebab ya. Gitar yang bundar, yang ada petikannya. Namanya apa? Pokok. Hah? Senyum-senyum. Akhirnya tahu. Tabassumuka shadaqah. Ya. Jadi itu kan di zaman di zaman dulu sudah ada dan tidak bolehkan. Nah, maka kalau menjual barang tersebut oud seperti itu tidak sah. Kan ada manfaatnya, tapi manfaatnya tidak dihalalkan oleh syariat. Gitu ya. Jadi itu namanya al-intifa' syar'i. Ada manfaat yang diizinkan oleh syariat. Seperti itu. Kayak zaman sekarang akramallahu sami'in ya. Akramallahu sami'in itu
kata yang dipakai kalau kita ingin menyebutkan sesuatu yang mungkin nggak enak didengar, tapi harus disebutkan karena nggak ada bahasa pengganti, atau karena untuk mencontohkan contoh tadi. Jadi pakainya akramahu samiin. Kalau melihat yang takjub antum bilangnya apa? Masya Allah, Subhanallah. Kalau musibah, nah, kalau antum ingin menyebutkan sesuatu yang mungkin antum agak agak saru gitu, akramahu samiin. Paham ya? Nah, ini saya akramahu samiin ya. Ini afwan, boneka seks. Itu orang kan sekarang negara-negara maju itu sudah karena saking ya mereka tidak, mungkin karena basicnya bukan agama ya, jadi apapun yang menghasilkan uang mereka produksi tanpa melihat apakah manfaat itu halal atau haram, karena mungkin mereka nggak punya peraturan halal haram. Yang penting yang menguntungkan itu halal, yang menghasilkan uang itu halal, yang punya cuan, yang menghasilkan cuan itu halal. Makanya memproduksi boneka seks. Sementara dalam Islam melampiaskan syahwat itu hanya dibolehkan kepada istri yang sah. Tidak boleh dengan benda, tidak boleh dengan hewan, tidak boleh dengan manusia tapi bukan pasangannya, tidak boleh dengan sesama jenis. Maka boneka seks jelas haram. Kenapa haram? Karena intifaknya tidak dihalalkan syariat. Ghairu syar'i. Ada manfaatnya? Ya manfaat menurut yang menganggap itu halal, yang tidak punya agama. Gitu ya. Maka kalau syarat intifak syar'i ini kita tiadakan, betapa banyak yang haram jadi halal. Ya. Maka syarat intifak syar'i ini penting banget untuk membedakan jual beli orang Islam dengan jual beli orang yang hanya mencari dunia. Jadi al-intifak syar'i ini urgen sekali. Seperti itu. Saya lanjutkan ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Baik. Sekarang kita masuk ke Fathul Qorib. Qala al-Imam Musannif rahimahullahu taala wal buyu' jam'u bai'in. Ya. Jual beli atau kata buyu' itu adalah jamak dari kata bai'. Menjual ya, bai'un, ba'ayabi'u. Wal bai'u lughatan, bai'un itu secara bahasa, bukan secara fikih ya, secara bahasa. Itu artinya adalah muqabalatu syai' bi syai'. Muqabalah itu artinya kamu kasih A tapi kamu membayar A, nanti kamu mendapatkan B. Qabala yuqabilu. Ketersalingan. Uqabilu malaka bi kitabi. Saya ganti uangmu dengan bukuku. Jadi muqabalah, muawadhah. Jadi bait itu secara bahasa artinya muqabalatu syai'in bi syai'in. Secara bahasa ya, bukan secara syariat ya. Jadi semua tukar menukar secara bahasa masuk dalam definisi bait secara bahasa. Homer dengan uang itu secara bahasa masuk bait, tapi bai'un bahasa, bukan bai'un syariat. Fadakhala ma laisa bimalin, maka dakhala masuk dalam definisi bai'un secara bahasa sesuatu yang secara syariat laisa bimal. Ya. Secara syariat dia bukan mal. Karena di dalam syariat ya, jadi mal itu ikhwah, mal itu di dalam syariat adalah kullu tahirin muntafa'in bihi. Tahirin muntafa'in bihi. Setiap yang suci dan manfaatnya diizinkan sama syariat. Itu namanya mal. Kayak tadi yang taman tadi. Taman tadi, syarat taman tadi. Kan ada tahir, muntafa. Lah itu mal.
tohir muntafa, itu mal. Maka khomer itu walaupun dia ada harganya, bahkan mahal ya. Antum pernah naik pesawat ke luar negeri, pernah? Di Jakarta, itu di Soekarno-Hatta itu dijual khomer. Dan harganya mahal-mahal. Itu walaupun harganya mahal, hampir 1 juta. Tapi secara fikih bukan mal. Karena ghairu tohir. Misalkan tadi Akramau Samiin ya, contoh yang tadi misalkan boneka seks itu misalkan harganya 10 juta misalkan. Ya. Tapi menurut kita itu bukan harta. Kenapa? Karena ghairu muntafa'in. Jadi mal itu apa? At-tohir al-muntafa. Suci dan memiliki manfaat yang halal itu mal. Tapi kalau tidak suci atau manfaatnya itu tidak dihalalkan, itu bukan mal. Paham gak? Makanya fadakhala masuk di dalam definisi baikun secara lugatan itu malaisa bimal. Yang bukan mal, yang bukan tohir, yang bukan muntafa. Homer itu masuk dalam definisi baik. Secara apa tapi? Lugatan. Lugatan saja ini, lugatan saja. Jadi itu ya. Jadi itu mal. 6. At-tohir al-muntafa itu mal ya. At-tohir al-muntafa. Suci dan memiliki manfaat yang dihalalkan syariat. Wa amma syar'an, adapun definisi baik secara syariat, secara fikih, syar'an itu secara fikih. Definisi yang memiliki konsekuensi hukum. Itu namanya syar'an. Mafhum enggak di sini? Mafhum ya? Sayap ya? Hasan mafhum? Baik. Baik. Wa amma syar'an fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi. Ta'rif yang paling bagus, ta'rif yang paling baik. Artinya ini ta'rif yang dipilih oleh Imam Fathul Qorib, Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi. Innal bai'a tamliku ainin maliyah bi muawadatin bi iznin syar'iyyin au tamliku manfaatin mubahatin au tamliku manfaatin mubahatin ala ta'didi bi thamanin maliyin. Jadi beliau mendefinisikan jual beli dengan 2 definisi. Ya. Definisi yang pertama, tamlik, memindahkan kepemilikan. Saya punya uang, buat harga kan uang itu kan, akhirnya dari uang saya pindah jadi uangnya penjual. Penjual punya barang, karena dijual barangnya jadi milik pembeli. Ada perpindahan nggak? Perpindahan itu namanya tamlik. Malaka yumaliku, memindahkan kepemilikan. Uang pembeli pindah ke kantongnya penjual, barang penjual pindah ke rumahnya pembeli. Jadi tamlik. Ya. Jadi definisi jual beli, definisi menjual adalah tamlik, memindahkan kepemilikan. Apa yang dipindahkan? Yang dipindahkan adalah ain maliyah. Ain artinya sesuatu yang bisa, yang memiliki wujud zat. Gelas, zat kan? Zat padat kan? Ain namanya. Rumah ada bentuknya, kayunya bisa dipegang, itu namanya ain. Jadi ain itu adalah zat. Barang, benda, itu namanya ain. Lawan katanya manfaah.
Manfaat adalah kegunaan. Gelas itu ain, tapi manfaatnya untuk apa? Untuk diisi air. Sebagai tempat air. Lah, sebagai tempat ini manfaat. Gelasnya ain. Jadi misalkan saya jual gelas, itu saya jual ain. Tapi saya menyewa gelas. Yang disewa itu adalah manfaatnya. Manfaat itu tidak terlihat. Ya kan? Paham nggak? Saya jual rumah itu ain, tapi saya menyewa rumah untuk ditempati kos-kosan, itu namanya manfaat. Paham ya? Jadi bisa bedakan nggak antara ain dan manfaat? Miftah. Ini Miftah kan? Bisa bedakan nggak? Hah? Sampingnya Bekasi ya Pak Nova. Insya Allah ya. Bisa bedakan antara ain dan manfaat? Coba Imad, contohnya manfaat itu apa? Saya membeli motor untuk disewakan. Manfaatnya apa? Orang dapat makan. Menyewakan kan? Ya, itu manfaat. Ya, memakai motor itu manfaat. Ya. Ini Bandung. Siapa? Salman. Apa contohnya manfaat? Kegunaan dari barang. Contohnya apa dalam sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari. Pensil. Untuk menulis itu manfaat. Tapi kalau beli pensil itu apa? Ain. Itu ain. Beli pensil ain, tapi menyewakan pensil itu manfaat. Untuk menulis. Jadi yang dijual itu adalah manfaatnya. Jadi jual beli itu ada jual beli barang, ada jual beli manfaat atau jasa. Lebih tepatnya jasa. Jadi jual beli itu kadang yang dijual barang, kadang yang dijual adalah jasa, kegunaan. Baik. Ini ada 2 definisi ya. Kita masuk ke definisi pertama. Definisi jual. Yang pertama adalah tamliku ainin. Memindahkan kepemilikan barang, tidak asal barang. Barangnya harus maliyatin. Apa artinya mal? Suci, manfaat yang halal. Kepemindahan kepemilikan barang yang suci dan manfaatnya halal. Berarti kalau barang itu khamar, dinamakan beli atau menjual atau membeli kan? Enggak, karena dia khamar ain, tapi maliyah bukan? Bukan. Maka tidak sah sama sekali menjual atau membeli dengan khamar. Menjadikan khamar barang jualan atau menjadikan khamar sebagai harga untuk membeli tidak boleh. Karena dia ain tapi bukan maliyah. Ainun ghairu maliyatin. Ya, jadi tamliku ainin maliyatin bimuawadhah. Pemindahan kepemilikan ini diganti dengan harga. Jadi saya beli gelas ini pindah ke kepemilikan saya, tapi tidak gratis, muawadhah, saya ngasih uang. Ada pemindahan kepemilikan, tapi pemindahannya ini juga disertai dengan pemindahan kepemilikan yang lain. Pemindahan silang, muawadhah. Ya, paham ya? Saling mengganti. Muawadhah itu saling mengganti. Saya dapat gelas, dia dapat uang. Nah, itu artinya bi muawadhah. Bi idznin syar'i. Penting ini. Bi idznin syar'i, dan pemindahan ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh syariat. Loh, emang ada pemindahan nggak diizinkan syariat? Ada. Gimana? Contoh. Ini $100 saya jual ke antum. Ini $100 ini masih mulus. Ini $100 saya jual ke antum. Terus antum menjual juga dolar ke saya. Tapi karena dolar antum udah lecek, antum ngasih saya $110. Jual beli nggak ini? Jual beli, ingat, jual beli terkadang barang dengan uang, terkadang barang dengan barang,
terkadang uang dengan uang. Saya jual $100 mulus ke Musa, terus Musa bayar dengan $110 yang lecek. Paham? Ada tamlik, pemindahan kepemilikan? Ada. Uang itu ain, uang itu muntafak tohir. Ada di sini saling mengganti, tapi diizinkan syariat nggak? Enggak. Maka bukan jual beli. Jadi harus ada tamlik, harus ada ainun maliyah, harus ada muawadhah, harus diizinkan syariat, baru menjadi bai'un halal. Nah, gimana? Flores. Siapa namanya? Basim ya. Basil. Paham nggak? Jadi kalau jual beli yang halal harus ada apa pertama? Betul. Kedua, zat yang betul. Terus ada muawadhah. Terus diizinkan syariat. Ketika itu terpenuhi, maka terjadi bai'un halal. Paham nggak? Definisi ini penting. Definisi cuma satu baris, tapi bisa menyelesaikan puluhan masalah akad-akad yang ada di masyarakat. Walaupun cuma simple. Inilah ulama. Ya, karomahnya itu di ilmunya mereka. Kelihatannya cuma kata tablik, ain, maliyah, muawadhah. Tapi ketika ada akad baru jual beli yang aneh-aneh, halal atau haram? Dilihat di definisi ini. Oh, memenuhi halal. Enggak memenuhi minimal ya syubhat. Diteliti, oh ternyata memang betul-betul enggak memenuhi, ya berarti haram. Gitu ya. Jadi tamliku ainin maliyah bimuawadhah biiznin syar'i. Ini definisi jual beli barang yang dimaksud oleh Syekh Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi rahimahullahu ta'ala. Kemudian mu'allif Fathul Qorib ya, itu memberikan definisi yang kedua. Jual, tapi yang dijual bukan barang, tapi manfaat ya. Jual manfaat. Contohnya apa, ikhwan? Gini, di sini ada nggak yang orang dari Jakarta? Ada nggak Jakarta? Hasan. Jakarta mana, Hasan? Hah? Dekat apa itu namanya? Pondok Bambu itu mana? Pondok bukan. Jakarta Timur bukan itu. Saya pernah mondok di Jakarta Timur sana. 6 bulan tahfidz ya. Ya udah nanti aja lupa. Kok lupa ya, padahal baru beberapa tahun yang lalu ya. Dan pondoknya sekarang udah nggak ada itu, jadi cuma bertahan 2 tahun langsung tutup. Jadi gini Hasan ya, di Jakarta itu tanah susah atau mudah? Susah. Akhirnya banyak orang, karena tanah itu susah, banyak orang yang pintar menjual, bukan menjual tanah, menjual hak bangun. Jadi dia punya rumah, rumahnya dicor, lantai 2-nya dijual untuk dibangun rumah. Nah, paham nggak? Boleh nggak itu? Nah, boleh nggak? Kelihatannya boleh nggak itu kelihatannya? Coba saya pengen pendapat Fadlan, kelihatannya boleh nggak itu? Kalau boleh, yang dijual apanya itu? Kalau yang dijual rumah, berarti yang bawah jadi milik pembeli dong. Ya kan? Nah, itu namanya jual beli manfaat. Itu boleh. Bukan nyewa. Jadi miliknya selamanya. Tapi dia nggak boleh menjual bawah itu, nggak boleh. Tapi dia boleh menjual manfaatnya ke orang lain nanti. Jadi, saya udah nemu tanah
di Simo, saya ingin bikin rumah di Simo aja. Nah, terus akhirnya rumahnya itu dia ratakan, misalkan, terus manfaatnya tuh dia jual ke orang lain. Jadi orang lain boleh membangun di situ. Itu namanya manfaat. Jadi yang dijual adalah manfaat untuk dibangun rumah. Dia nggak dapat tanah, dia nggak punya barang aset nyatanya yang kelihatan, itu nggak ada. Paham nggak? Nah, itu juga jual beli dengan syarat takbid. Takbid itu apa? Selamanya. Karena kalau tidak selamanya itu bukan jual beli. Saya jual rumah ini 1 bulan, nggak boleh. Itu namanya menyewakan. Ya. Jadi definisi yang kedua ini berlaku untuk menjual manfaat. Ada yang ditanyakan, paham nggak? Paham kan? Seperti itu. Ya. Kayak misalkan sungai ini milik Darus Syahadah, sungai ini. Terus saya bangun rumah di samping sungai, di tanah yang samping sungai itu. Sementara saya kalau mau ke rumah harus ada jembatan. Dan kalau saya ingin buat jembatan harus melewati sungainya Darus Syahadah. Akhirnya saya beli manfaat sungai untuk saya bangun jembatan. Itu namanya jual beli manfaat. Bukan nyewa, beli selamanya. Tapi sungainya nggak jadi milik saya. Saya cuma bayar untuk biar saya bisa bangun jembatan. Biar jembatan tuh nangkring di atas sungainya Darus Syahadah. Itu namanya jual beli manfaat. Ya. Allah Ta'ala alam. Ya. Definisi yang kedua itu ingin menceritakan tentang itu. Tamliku manfaatin. Memindahkan kepemilikan manfaat. Syaratnya mubahatin, bukan manfaat yang haram. Kalau manfaatnya yang haram nggak boleh. Ya. Seperti seorang penjahat menggosok rumah orang, rentenir melintah darat misalkan, menggosok rumah orang yang belum bisa bayar utang, dan rumah itu dia jual, itu manfaatnya untuk dibangunin rumah-rumah gitu. Padahal itu rumah gosoban, paham ya? Itu namanya manfaat muharramah, bukan manfaat mubahah. Maka jual belinya haram karena intifaknya nggak diizinkan syariat. Tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bid. Ya. Ala ta'bid ya, Miftah ya. Yardan ya, Samudra sama Yardan ini satu daerah kan? Antum Yardan dari mana? Kejajar juga. Kejajar. Antum Kejajar juga. Sama Mujadid. Tetanggaan. Kejajar itu dingin ya. Ada yang pernah ke rumahnya Yardan satu kelas ini, ada nggak? Assalan mana asal? Orang mana tuh? Sulawesi. Terus Bilal mana? Orang mana? Antum ngapain ke rumah? Naik gunung. Naik gunung. Siapa lagi yang pernah ke rumahnya Yardan sama Samudra? Musa. Siapa lagi? Antum orang mana? Antum Miftah? Miftah orang mana? Hah? Karjo. Antum orang mana? Lagi. Karjo. Siapa lagi? Antum orang mana? Siapa? Amam. Cirebon. Ya. Nanti kalau ke rumahnya Yardan, mampir rumah saya. Lewat kan? Lewat Paraan nggak? Lewat kan? Nah, nanti mampir ya. Pernah mampir itu kelas, banyak yang udah mampir. Siapa itu namanya? Angkatannya si Hatib itu angkatan siapa? Hatib. Nah, angkatannya Mujadid pernah mampir. Terus yang lain banyak sekali.
mampir. Nanti apa namanya? Boleh nginep di sana. Ada tempat tinggal lah di sana. Nanti mampir ya. Jangan lupa bawa oleh-oleh. Enggak. Saya yang ngasih oleh-oleh biasanya. Jadi mampir aja di sana. Biar rumahnya itu ramai itu akan sama antum. Orang-orang soleh. Amin. Judi ya, jangan lupa mampir ya. Hah? Orang mana antum Judi? Mana ya? Tasik. Oh, kumaha? Saya itu bahasa Sunda kan? Saya maksudnya. Lo antum asli kan? Jangan-jangan kawin lagi. Baik. Selanjutnya, tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bid. Ala ta'bid itu artinya tidak terbatas dengan waktu selamanya. Bitamanin mali, dengan taman, dengan harga. Taman mali maksudnya apa? Harga itu juga harus mali, harus suci, harus halal. Kan mali itu artinya suci dan halal kan? Lah, harga itu harus halal juga. At-tahir al-muntafa. Ya, gak boleh harga itu dengan barang najis, gak boleh. Misal gini, antum punya buku antum ini berharga lah, buku fikih misalkan, pengen dibeli sama teman antum bilang gini, buku ini tak beli ya, dengan apa? Tak beli dengan, ini saya tadi malam di depan rumah saya itu ada botol miras, itu kok masih ada tempelan harganya itu 500.000. Ada orang yang naruh di situ. Nanti itu jual lagi aja itu 500.000. Untung 300.000. Kan bukunya cuma 200.000. Nggak boleh seperti itu. Nanti dijual, walaupun antum niatnya nggak akan minum itu, nggak mungkin antum minum. Niatnya ingin jual ke bandar, yang penting ngambil uangnya, tetap nggak boleh. Walaupun nggak minum. Paham ya? Jadi taman, harga yang dipakai untuk beli itu harus juga sesuatu yang halal. Gak boleh menjadikan sesuatu yang haram sebagai harga, walaupun antum gak minum itu. Jadi baik harga atau barang harus yang halal, harus yang suci. Bisamanin maliyin. Baik. Kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sebelum saya lanjutkan, ya Miftah. Apa? Enggak beli rumahnya. Tetap orang yang bawa itu boleh menjual ke orang lain. Tahu nggak? Nggak beli rumah. Jadi antum beli lantai 2 yang nggak dibangun itu namanya apa? Dak apa? Dak ya namanya ya, misalnya. Lah, dia menjual manfaat daknya agar nanti dibangun rumah. Antum punya rumah ya. Terus rumah antum bukan genteng, tapi cor-coran. Kan bisa ditaik tingkat kan? Nah, saya beli itu terus saya bangun sendiri. Paham nggak? Saya bangun sendiri itu. Yang saya beli ke antum itu manfaat biar bisa dibangun. Tapi rumahnya saya bangun sendiri, beli material, beli semen. Antum yang rumahnya di bawah mau jual ke orang lain tetap boleh, milik antum itu. Paham nggak? Ya dirusak itu urusan lain, dia ganti nanti. Rusak itu kan bab lain. Kita sedang membahas bisa nggak gitu. Bisa nggak jual beli manfaat selamanya? Bisa. Contohnya itu. Soal nanti dirusak, kemudian nanti gimana itu perkara lain. Tapi yang penting antum paham dulu ini.
Ini jual beli nih, gitu ya. Ya. Kira gimana? Ada lagi pertanyaan kira-kira? Antum Miftah ada apa belum? Ya, Zaki ya gimana? Ya itu nanti kalau yang bawah jual rumahnya itu yang market yang atas gimana? Kenapa? Kan Enggak, bawah jual rumah kan? iya. Ya sudah dia berhak yang bawah aja, manfaatnya tetap milik yang atas. Ya, enggak, sama pemilik yang setelahnya itu kan berarti kan rumahnya kan udah beda pemilik nih, nggak tahu pemilik setelahnya tuh pengen hancurin rumah yang atas itu. Saya belum paham pertanyaannya. Kalau ya, Ini kan tadi rumah yang bawah punya Miftah ya, yang atas punya anak. Terus kemudian Miftah ingin, yang berarti bisa dijual rumah itu cuma rumah yang bawah doang. ya jelas, yang atas rumah saya loh, saya pakai material saya sendiri. Nah kalau yang pengen beli itu dia tuh umpamanya yang di tanah, kalau tadi bangun rumah di atas tanah lagi, di atas tanah milik orang, kan kita kan beli manfaat dari tanah tersebut. Ini yang rumah tingkat atau bukan? Bukan yang salah satunya, Ini yang mana ini? yang salah yang tanah. Tadi kan kantongan. Oh, yang tanah jembatan sungai ini. Karena ya nanti satu saat itu sungai nomor dijual ke orang itu. Ya nggak ada masalah. Sungai silahkan dijual, yang penting manfaat saya tetap saya punya. Nah itu makanya kalau yang pembeli yang setelahnya itu kalau nggak pengen ada sungai ada di dalam. Ketika Miftah atau ketika Darus Syahadah jual sungai ke orang lain, Darus Syahadah wajib mengasih tahu bahwasanya salah satu yang terjadi di sungai ini manfaatnya sudah ada yang beli. Antum mau gak beli? Antum mau gak beli? Tapi sudah ada manfaatnya dibeli orang. Yo gak apa-apa, kan dia udah ridho, gak apa-apa kan? Maka dia konsekuen. Kan? Jadi kayak sama ketika Miftah jual rumah dia ke orang lain, dia beritahu. Dan manfaat lantai 2 sudah saya jual ke Setio. Pembelinya harus tahu itu. Dan ridho. Kalau nggak ridho, nggak akan jadi jual beli. Kalau ridho, harus ridho dengan konsekuensinya. Maka dalam kaidah fikih dikatakan ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Relanya kita dengan konsekuensi akad, kita harus rela dengan turunan konsekuensi tersebut. Relanya kita dengan sebuah akad harus rela dengan konsekuensi tersebut. Ketika Miftah menjual ke si belakangnya Zaki, siapa namanya? Saiful orang mana? Boyolali. Jateng. Ya, ketika Saiful ridho dengan akad bersama Miftah, maka Saiful harus ridho bahwasanya lantai 2 Miftah itu manfaatnya sudah dijual. Dan Miftah harus kasih tahu ke Saiful yang terjadi dengan rumahnya. Lantai 2-nya sudah saya jual manfaatnya. Paham? Sehingga tidak ada gharar, tidak ada ketidaktahuan, kejahalahan dalam akad tersebut. Gitu ya. Siapa namanya? Bilal ya. Gitu ya, jangan ngantuk Bilal ya. Ahnaf aja nggak ngantuk, masa antum ngantuk. Ya. Mafhum enggak? Saiful. Ya. Zaki paham enggak? Ya. Yang belum paham yang mana tuh? Ya nanti antum tanya nanti ya. Tanya ke Zaki. Udah paham dengan tanya ke Zaki. Selanjutnya kita lanjutkan sebentar. Udah berapa menit Zaki? 1 jam dan 1 jam lebih kurang 30 detik. 30 menit. 30 detik kurang. 30 detik kurang 1 jam. 1 jam kurang 30 detik. Yang jelas ngomongnya lu. 1 jam kurang 30 detik. Tadi. Ya tadi. Ya enggak apa-apa. Biar Bilal enggak ngantuk.
Kita lanjutkan. Qala Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullahu taala. Fa kharaja bi mu'awadatin, maka dikecualikan dari kata mu'awadatin dalam definisi menjual akad al-qardu. Akad al-qardu. Al-qardu itu akad ngutangi. Saya ngutangi Bilal 100.000. Pinjam dulu 100. Itu kordon namanya. Akad pinjam dulu 100 biar silaturahmi nggak putus. Itu. Tapi yang terjadi sebaliknya. Jadi saya minjemi 100 itu namanya akad kordon. Kordon itu ada tamlek nggak? Ada pemindahan kepemilikan nggak? Ada. Ketika saya ngutangi Bilal 100.000, 100.000 menjadi milik Bilal, ya, sehingga Bilal bebas untuk membeli apa dengan 100.000 itu. Berarti ada pemindahan kepemilikan kan? Tapi apakah di situ Bilal mengganti dengan uang? Enggak kan? Enggak, itu bukan jual beli. Maka wa kharaja bi mu'awadatin al-qardu, dan keluar dari kata mu'awadah adalah akad ngutangi, karena di sana tidak ada mu'awadah, cuma ada tamlik saja. Jadi kalau mu'awadah, kalau qardun itu cuma tamlik, tidak ada mu'awadah. Paham? Itu kharaja bi mu'awadah. Jadi kalau di dalam fikih ada kata kharaja, itu artinya sedang apa yang tidak termasuk dalam definisi. Misalkan manusia adalah hewan yang berpikir. Keluar dari kata berpikir adalah singa. Dia hewan tapi tidak berpikir. Kharaja bi berpikir, singa. Paham ya? Jadi kharaja itu untuk mengeluarkan dari definisi. Bisa dipahami? Ahnaf? Haris? Mudhif ya antum ya. Daiman. Ya. Ibrahim di mana sekarang? Al-Qasura. Ya. Satanas. Baik. Wa bi idnin syar'i, ya. Wa kharaja bi idnin syar'i, dan keluar dari definisi kata idnun syar'i itu adalah ar-riba. Seperti saya jelaskan tadi. Riba itu tamlik, ain, maliyah, muawadhah, tapi nggak ada idnun syar'i. Ya, kharaja bi muawadhatin al-qardu wa kharaja bi idnin syar'in ar-riba. Sampai sini ada yang ditanyakan, sampingnya Faik nggak pernah kelihatan, siapa namanya? Hasbi. Dari mana? Azmi. Dari mana? Bandung. Ada Bandung, Tasik, Bandung, Purwakarta, Tasik. Berarti yang Jawa Barat ada 4.